Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menginvestasikan waktunya, tenaganya untuk mau belajar lah ibaratnya ya. Kita belajar bersama-sama sini. Karena memang melihat dari habit orang Indonesia, itu masih banyak orang yang pengen sukses, pengen jadi pengusaha ceritanya gitu ya. Tapi mentalnya mental gratisan. Ya saya juga pernah di fase tersebut ya. Apa-apa pengennya gratis, apa-apa pengennya gratis. Ternyata apa ya, sekecil itu kita menghargai sebuah ilmu ya, apalagi ini investasi yang memang sebenarnya investasi layar ke atas atau investasi kepala ya. Jadi saya sangat mengapresiasi buat teman-teman yang bersedia gitu ya melakukan hal tersebut. Tandanya memang teman-teman sudah berada di level yang berbeda dengan orang-orang yang masih cari gratisan, cari ya apa ya, nggak mau mereka mengeluarkan sedikit gitu ya. Sebenarnya saya bilang sedikit gitu di sini, nggak mau mereka mengeluarkan sedikit, mau berkorban dulu lah, nggak ada sacrifice sama sekali gitu ya, nggak ada pengorbanan untuk sukses itu kayaknya mustahil ya nantinya. Jadi ibaratnya kalau kita di awal-awal membangun, ya mentor saya selalu mengajarkan jangan apa ya, kalau untuk masalah investasi leher ke atas buat menambah wawasan, sekecil apapun itu kita harus mau menghargainya gitu. Jadi kalau misal kemarin ya ada desas-desus yang luar biasa, ada mungkin salah satu atau mungkin salah dua peserta yang menjual ulang video rekaman dari kelas ini loh. Ini benar-benar dia nggak ngemas lagi gitu ya. Ini hanya dia ikut. Nanti kan kita kasih salinannya ya buat teman-teman yang udah cepat juga nanti punya salinannya. Dia jual lagi versi salinannya alias bajakannya dari kelas Maru Academy. Kalau bagi sisi saya sendiri ya nggak masalah, wajah saya berarti nampak nanti di banyak orang gitu ya. Tapi di sisi lain, ya dia bisnisnya nggak akan kemana-mana, sekedar ya bajakan aja gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan investasi ini ya yang teman-teman udah keluarkan nanti bakal diganti lagi dengan yang lebih banyak lagi, lebih berkah juga gitu ya. Nah, teman-teman semua di sini untuk batch 4 kita kemarin ada 8 peserta ya. 9 sorry ya. 9 dari 10 yang disediakan. Dan memang seperti biasa saya selalu sampaikan Marupoint belum pernah sekalipun memposting di medsos atau dimanapun tentang membuka kelas berbayar seperti ini. Karena memang fokus utama kami tetap ke menyediakan voucher game, menyediakan keperluan untuk seller gitu ya. Ya memang upgrade ilmu seperti ini juga kan keperluan untuk seller. Nah, Maru Akademis juga ada kelas-kelas yang gratis dan ada kelas berbayar. Nah, kelas berbayar itu seperti yang teman-teman ikuti hari ini. Tapi kami belum pernah sama sekali satu kali pun posting gitu ya tentang kelas ini di manapun di Facebook atau di medsos lainnya. Karena memang fokus kami adalah orang-orang yang udah ada di dalam di dalam rumah Marupoint itu sendiri ya. Dan mungkin untuk pembukaan sebelum nanti masuk ke materi, saya mau sampaikan dulu mitos-mitos ya, mitos-mitos terkait dengan hal-hal yang berbau dengan menggarap voucher sendiri dan lain-lain itu. Mitos yang beredar itu diantaranya adalah suka ada pertanyaan, Om ini metodenya nanti bakal koin nggak ya? Mereka banyak yang menyamakan membeli SOC sendiri itu sama dengan kayak kemarin kasusnya 140 diamond diisi pakai GoPay gitu ya. Promo temporary gitu. Ini kan kita bukan masuk ke ranah sana ya, nggak pakai promo temporary. Kita memang beli aja gitu. Cuma nanti kita jelaskan proses beli yang maksimalnya seperti apa. Terus kalau kita mau bikinkan dibisniskan dalam bentuk PO-nya seperti apa itu nanti kita bahas di kelas ini gitu. Jadi mitosnya apakah metode bakal koin? Ya selama Smile One-nya bakal tetap ada ya nggak akan koin gitu ya. Dan yang menarik ada juga yang berpikiran pendek gitu. Om kalau semakin banyak orang yang beli sendiri nanti ya nanti webnya bakal cepet tutup. Dari mana gitu cepet tutup? Ya ibaratnya orang pada beli Garena sales, ya Garenanya nggak akan tutup-tutup gitu. Maksudnya selama ada orang yang membiayai mereka untuk melakukan bisnisnya gitu. Ya kan Smile One ini sebenarnya statusnya sama saja seperti Unipin, Kodashop, cuma mereka base-nya ya di Amerika Latin sana gitu ya, di Brazil. Nah, terus yang ketiga juga ada yang ini ya, aduh Om, kalau makin banyak yang jualan, bisnis saya nanti makin turun gitu kan, persaingan makin ketat. Nah ini juga orang-orang yang berpikir kecil gitu ya.
di sebuah negara maju itu persentase orang-orang yang melakukan bisnis itu rata-rata di atas 20% dari jumlah penduduknya. Di Indonesia bisa cek sendiri itu di bawah 10%. Saya lupa tepatnya berapa, tapi sangat kecil perbandingan orang-orang yang berbisnis dengan orang-orang yang konsumsinya, konsumernya gitu ya. Nah, kita ini udah ada di ranah usaha yang saya pernah sampaikan waktu di kelas Maru Academy yang pertama gitu ya. Saya pernah sampaikan kalau kita nyari bisnis, nyari usaha, carilah usaha yang evergreen, yang hijau terus gitu ya. Nah, usaha evergreen ini pertama bisa ada di bidang kesehatan. Usaha di bidang kesehatan jelas orang perlu sehat semuanya. Apalagi sekarang masa pandemi, orang-orang yang sudah masuk di bisnis tersebut, mereka bakal aman gitu ya. Jadi bukan berarti gimana ya, ketika ada bencana, ketika ada wabah, ya mereka memang untung, itu realitanya. Kedua, bisnis di bidang food ya, apa namanya, pangan gitu ya, yang memang lebih ke makanan pokok, nasi sampai kapanpun, beras ya, khususnya di Indonesia, itu dia bakal tetap dibeli aja sama orang, karena itu kebutuhan gitu ya. Passion juga masuk ke sana, tapi passion mungkin sekarang terakhir di riset terakhir di pandemi, passion yang arah-arahnya bukan untuk yang bergaya, tapi untuk keseharian itu ternyata tetap naik. Terus juga e-commerce sekarang lagi naik juga gitu. Terus nah kita masuk di salah satu yang evergreen juga sebenarnya, yaitu di bidang game and entertainment. Nah, seiring berjalannya waktu, bidang game ini juga kan bakal terus berkembang dengan adanya teknologi yang baru, 5G masuk, nanti game-game itu akan berubah ke arah dia nggak perlu device yang mumpuni, asal punya jaringan 5G, dia bisa pakai cloud gaming. Nah, itu kan arahnya ke sana. Nah, sekarang kita mungkin masih menggarap beberapa game aja. Dan saya juga melakukan riset dikit-dikit gitu ya, member Marupoint itu paling banyak tetap 2 game utama aja sih, Mobile Legends sama FF. Sebagian besarnya masih ke sana gitu ya. Makanya kalau teman-teman yang hari ini masih jualan FF sama Mobile Legends aja, bisa cek di aplikasi Marupoint itu kan ada game lainnya gitu ya. Seperti Ragnarok, kita nggak punya bahan, kita nggak paham gimana. Yang utama itu sebenarnya bukan menguasai bahannya gitu ya, tapi kita punya market yang tepat sehingga kita bisa menjualkan produknya ke sana gitu. Nah, jadi mitos yang tadi saya akan jawab ibaratnya kalau misal banyak orang yang jualan nanti bisnisnya bakal runtuh, itu sih konyol banget ya. Karena secara psikologi teman-teman, kalau misal kita nih ya lihat minimarket di tempat kita, di mana ada Indomart, sampingnya selalu ada Alfamart. Kalau secara hitung-hitungan orang awam yang tadi yang pikirannya pendek, lah rugi dong nanti marketnya di kota tersebut atau di wilayah tersebut kebagi dua, sebagian ke Alfamart, sebagian ke Indomart gitu. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah ketika ada dua penyedia produk yang sejenis gitu ya. Nah, secara psikologi justru itu malah mendorong daya beli, bukan malah menjauhkan atau malah split gitu ya. Omset keduanya enggak. Ibarat kata gini, kita lagi jalan ke satu tempat, kita haus gitu ya. Terus kalau misal di jalan itu cuma ada Indomart, terus kita lagi bawa kendaraan, pilihannya secara psikologis itu pilihannya adalah, duh, gue beli nggak ya? Karena pilihannya cuma satu, Indomart. Jadi kita dalam hati itu beli nggak ya gitu. Tapi ketika ada Indomart dan Alfamart, pas lewat secara psikologis itu bukan beli nggak ya, tapi duh, mau ke Alfamart atau ke Indomart ya? Jadi dua-duanya pilihannya tetap beli. Dan yang ada riset mengatakan setahun terakhir selama pandemi, Indomart sama Alfamart itu gerainya malah naik. Alfamart membuka hampir 1.000 gerai dan Indomart tuh buka sekitar 600 gerai seluruh Indonesia. Yang ada yang gede-gede malah yang seperti Giant kan Juli kemarin tutup, itu mereka mau mencoba untuk punya minimarket karena melihat potensi tersebut. Ya, jadi ibaratnya semakin banyak, saya senang semakin banyak orang yang paham, yang jualan, itu malah nanti bakal mendorong orang-orang beli. Minimalnya gini, tadinya orang ini dia user biasa, terus tiba-tiba dia mencoba jualan top up. Nah minimal teman-teman tongkrongan ya beli ke dia, minimal loh. Nantinya teman tongkrongan ini punya teman, gue punya teman, terus bakal nyebar, nah itu bakal mendongkrak daya beli juga, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir dengan banyaknya orang yang tahu ilmu seperti ini, malah bisnis kita bakal turun, wah itu kayaknya terlalu naif lah ya kita kesadaran ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Nah itu pembukaannya dari saya, dan alasannya kenapa Marupoint mengadakan kelas seperti ini, ya jelas kita untuk memfasilitasi. Kalaupun kelas serupa di luaran, harganya setahu yang saya sebelum ini ya kita sebelum mengadakan itu rata-rata kelas yang menggarap sendiri bukan pakai worker ya untuk SOC itu harganya jutaan dan mungkin kemasan kelasnya juga nggak model-model kelas kayak gini, udah dia kasih PDF atau pakai
Ya, video bincang-bincang, pokoknya kayak gini, lu beli udah selesai gitu. Kita nggak ada pembahasan lain-lainnya. Bahkan nggak ada after sales-nya gitu kan, nggak ada diskusi dan lain-lain. Udah selesai gitu doang. Nah, kalau kita benar-benar kemas, ya sebagaimana kelas online pada umumnya. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan harapan saya, selesai nanti dari kelas ini, ada insight lebih, bukan sekedar teman-teman bisa beli SOC-nya sendiri aja, tapi ada insight lebih yang bisa meningkatkan penjualan di store-nya masing-masing. Amin ya. Nah, langsung aja ya. eh, Sesuai dengan janji atau deskripsi produk kemarin, bahwa kelas ini akan membahas kita beli langsung ke web Smile-nya, terus juga kita bahas nanti tentang PO juga seperti apa. Nah, sebagian besar ternyata peserta yang udah ikut di sampai dengan 4 batch itu, mereka ada yang udah punya nomor worker, ada yang dan nomor workernya ada yang udah pernah transaksi, ada yang dia tetap nggak pernah transaksi gitu ya. Terus juga ada yang sampai saat ini untuk nyari stok hariannya itu beli lagi ke orang lain. Dan kadang-kadang pada saat dia lagi butuh banget, misalnya ada event, ada apa, dia kelabakan buat nyari. Akhirnya ya itu yang jadi menghambat gitu ya, menghambat proses dia untuk bisa proses dengan cepat. Nah, kemarin feedbacknya dari kelas-kelas yang udah ikutan, oh sekarang saya nggak kesulitan lagi om gitu, ketika udah koran ya saya langsung order lagi aja kapanpun saya mau gitu kan. Nah, itu yang luar biasanya saya dapat dapat insight dari sana gitu. Nah, jadi teman-teman kita mungkin bakal langsung masuk ke materi dulu. Sesuai dengan kemarin yang sudah disampaikan sama admin, ada aplikasi yang perlu di-download dulu ya dan harus daftar dan regis itu Binance. Jadi Binance itu bukan dia tuh hanya perantara saja. Jadi gini, untuk Smile ini sangat disayangkan menurut saya ya. Pro kontranya adalah kontranya itu dia sangat disayangkan hanya bisa menggunakan payment lokal bank di sana saja gitu. Bahkan untuk PayPal pun nggak bisa pakai. Visa atau Mastercard itu bisa pakai ya, pakai kartu kredit. Tapi dia kasih ini diamondnya dipotong 35%. Saya pernah cobain dan rugi. Maksudnya nggak worth it banget gitu kan. Nah, dia hanya bisa beli atau top up si koinnya itu pakai mata uang Brazil saja ya. Saya nggak tahu ya, kita nggak tahu ke depannya ini bakal mereka open untuk luar ya. Saya nggak tahu. Tapi untuk saat ini mungkin mereka tetap mengoptimalkan di local payment-nya saja gitu. Nah, jadi untuk tahapan pembeliannya seperti biasa kita masuk dulu ke web Smile. Saya rasa semuanya udah punya ya kalau Smile One ya. Oke, kita masuk dulu ke web Smile One-nya, kita login seperti biasa. Nah, tahapan pertama untuk kita memproses membeli sendiri itu kita masuk ke profil. Nah, kita kan biasa ke sini ya ke activation code. Nah, teman-teman, tahapan pertamanya adalah kita membuat invoice-nya dulu. Kita membuat invoice pembelian, kita klik buy code. Nah, di sini teman-teman tinggal isi berapa jumlah yang dikehendaki. Yang ya saya butuhnya berapa gitu. Nah, silakan isi di sini ya. Nah, terkait dengan kebutuhan itu sendiri, di sini kalau misal kodenya buat pemakaian pribadi, saya sarankan langsung aja pakai nominal yang besar, biar nanti kita nggak capek ngeredemnya gitu. Tapi kalau kodenya kita ada sebagian yang dipakai, ada sebagian yang buat dijual, ya umumnya kita pakai yang 100 aja, nggak usah ribet ya. Nah, di sini kebetulan saya juga mau sekalian nambahin, kemarin udah beli ya, tapi mau sekalian nambahin aja. Saya mau belinya 10 biji aja lah, 10 biji yang 100 BRL. Om, kalau beli satu doang bisa nggak? Bisa. Ya, nanti saya tunjukin ya. Ini saya belinya kebetulan biar nggak nanggung, jadi saya belinya langsung 10 aja. Kita beli 10 BRL, 10 yang nominalnya 100. Nah, di tahapan ini sekarang kita buat invoice-nya, kita klik buy aja. Di confirm, oke kita klik buy. Oke. Sudah masuk sini, kita dihadapkan dengan pilihan payment. Payment-nya ada macam-macam ya. Kalau Pix ini sebenarnya macam kris-nya kita di Indo. Jadi orang sana yang punya akun bank itu punya semua ya. Kalau ini kan ada e-wallet-nya, ada apa namanya bisa beli ke tempat loteri juga. Nah, kalau kita pilih yang ini, metode yang Pix. Kita klik confirm. Nah, di sini teman-teman nanti akan diminta untuk mengisi data pribadi. Nah, data yang diisi ini adalah data orang Brazil. CPF ini adalah macam NPWP-nya di kita, gitu ya. Ini personal. Nah, data yang diisi nanti kalau untuk membuat invoice, PowerPoint bakal kasih datanya ya. Jadi teman-teman nggak usah sibuk nanti
catat atau screenshot yang share ini, tapi nanti pada saat kita kasih salinan, kita kasih datanya juga. Ini data yang digunakan untuk melakukan pembelian ya. Nah, teman-teman tinggal copy paste aja datanya. Email teman-teman sendiri ya. Nah, setelah ini diisi semua, kita klik confirm. Oke, sampai sini invoice sudah dibuat dan ini berlaku sampai 2 jam ke depan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kitanya orang Brazil, kita tinggal scan barcode selesai, bayar. Sayangnya kita kan bukan orang Brazil. Nah, kita memerlukan perantara apa namanya? Si uang rupiah kita tuh supaya bisa berlaku gitu. Nah, saat ini yang menarik adalah dunia itu dihadapkan dengan apa namanya? Pembayaran digital yang baru ya, sudah memasuki era baru. Kalau dulu itu kan kita transaksi pakai dolar, pakai dolar. Nah, kalau sekarang tuh kita bisa menggunakan kripto dan kripto itu diterima almost di seluruh dunia gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pembelian atas pesanan kita tadi. Nah, tahapan setelah kita membuat invoice, selanjutnya kita masuk ke website Binance. Jadi kemarin admin sudah minta untuk teman-teman download app-nya, lalu Perif gitu ya. Nah, tapi untuk transaksi itu tidak di aplikasinya ya. Jadi kalau untuk transaksi itu tidak di aplikasinya, melainkan wajib di browser. Nanti saya ceritakan ada alasannya ya di browser kenapa. Uh, Browsernya apa, Kang? Boleh pakai Chrome, boleh pakai Firefox, terserah ya, nyamannya teman-teman aja. Gitu. Nah, di beberapa provider yang di Indonesia, website Binance itu diblokir sama Kominfo. Apalagi yang pakai IndiHome, Telkomsel itu nggak bisa dibuka. Jadi untuk bukanya wajib pakai VPN. Ya, cari VPN yang gratis aja. Kalau untuk Chrome extension itu ada pakai Urban VPN. Kalau saya ini kebetulan punya yang premium NordVPN, saya pakai NordVPN. Kalau di handphone, itu teman-teman bisa pakai Panda VPN, Turbo VPN, atau bisa pakai VPN dari Speedtest. Speedtest yang dari Okla yang buat mengukur kecepatan itu dia ada VPN per bulan dikasih 2 giga. Nah, itu bisa langsung dipakai aja. Dan nggak masalah server negaranya manapun. Ini kan sebenarnya proses VPN ini hanya untuk kebuka websitenya aja. Tapi kalau providernya teman-teman pada saat di browser buka Binance.com dan kebuka, ya udah nggak usah pakai VPN gitu ya. Jadi VPN ini bukan buat aneh-aneh, tapi buat ngebuka website yang diblokir sama Kominfo-nya aja. Nah, di Binance ini silakan login, saya udah login. Nah, setelah login itu kita sekarang masuk ke dashboard. Jadi ke profil, klik yang dashboard. Tahapan kedua setelah kita membuat invoice di Smile, itu selanjutnya kita menambahkan metode pembayaran di dompet kita. Jadi di profil, dashboard, masuk ke pembayaran. Ya, kita klik yang pembayaran. Nah, di sini di pembayaran, ini kan saya udah ada histori yang sebelumnya ya. Ini saya hapus dulu. Di pembayaran, di sini kita klik tambahkan metode pembayaran. Nah, kalau di versi di aplikasi itu dia munculnya cuma 4 ini. Nah, kalau di browser kita bisa klik more atau lebih. Selanjutnya kita masukkan metode pembayarannya itu Pix. Ya. Kita masukkan metode pembayarannya Pix. Sorry. Nah, sekarang kita pilih. Nah, lalu di sini Pix-nya bakal minta Pix key atau kunci Pix-nya itu sendiri. Nah, untuk namanya kita masukkan PagSmile. Untuk Pix key-nya kita copy dari invoice kita tadi. Nah, kita ke sini ya, ke invoice di PagSmile. Lalu sini ada copy kodenya. Nah, kita copy, kita paste ke sini. Kita klik confirm. Dan akan diminta OTP ya. Saya cek dulu. Nunggu OTP-nya ya. Oke, nah ini udah selesai. Nah, kita udah menambahkan PagSmile. Nah, perlu jadi catatan, setiap kita melakukan transaksi, ini wajib kodenya diganti.
Jadi kode ini hanya berlaku 2 jam, ada expire-nya. Atau ketika udah selesai payment-nya, terus kita mau beli lagi, ya kita ganti lagi kodenya. Jadi kita bukan menggunakan ini selamanya. Jadi saran saya, setiap menambahkan Pix itu yang sisa yang dulunya hapus aja. Ya biar kita nggak pusing, biar kita nggak ketukar-tukar. Jadi hapus, masukin yang baru. Oke, sampai sini. Selanjutnya, kita akan menggunakan mata uang kripto tadi yang saya ceritakan untuk membeli si BRL-nya. Jadi ceritanya kan IDR atau rupiah kita tuh nggak bisa langsung beli ke Smile-nya nih. Smile-nya nggak bisa gitu. Nah, kita perlu perantara dikonversi dulu. Nah, yang bisa digunakan sebagai mata uang di transaksi secara digital yang cepat itu sekarang itu kita bisa nanti menggunakan namanya USDT ya, US Dollar Tether. Jadi kita nanti prosesnya ibaratnya gini, rupiah kita convert dulu jadi USDT, dari USDT baru kita belanjakan ke BRL-nya gitu ya untuk di Paxmail-nya. Nah, caranya adalah langkah ketiga di sini kita klik beli kripto, lalu kita pilih yang perdagangan peer to peer. Om, kalau saya pilih yang kartu debit atau kartu kredit atau debit bisa? Bisa, tapi admin fee-nya besar. Nanti Marupoin mau ceritain pertama waktu pakai ini gitu ya, ada kesalahan-kesalahan yang saya harap jangan sampai teman-teman mengulanginya lagi. Jadi waktu itu rate masih kecil, karena saya salah metode, dihitung-hitung jatuhnya itu sampai dengan rate 300 ke atas. Ya, waktu itu saya jual rugi lah ya, itu nggak masalah. Nah, jadi pastikan untuk beli kripto pilih yang perdagangan peer-to-peer atau perdagangan P2P. Di sini kita pertamanya adalah cek dulu kurs yang berlaku sekarang USDT ke BRL-nya berapa dengan cara klik dulu jual ya, klik jual, pilih jual. Lalu mata uangnya ini pilih BRL. Jadi di sini tahapan pertamanya sebelum langsung beli USDT, nah kita cek dulu berapa keperluan USDT kita sesuai dengan pesanan yang setelah kita buat tadi. Jadi caranya pertama klik jual, pastikan ininya sudah USDT, lalu pilih yang BRL. Nah, biar cepat kita sort sekarang ini ke Pix. Kita sort ini jadi Pix ya. Nah, ini kan macam-macam ya. Ada yang 523, 522. Nah, pastikan cari yang termahal. Yang termahal ini ada 5,23, tapi dia stoknya ini tipis banget, 500 sampai 1000 BRL. Nah, kita kan belinya 1000. Nah, khawatirnya nanti keburu habis sama orang, biar agak aman, saya mau ambil kursnya yang 5,22 aja. Nah, pertama kita klik jual USDT. Nah, kita lihat dulu di sini berapa yang diperlukan kalau kita perlu 1000 BRL ya. Nah, kita perlu 191,57 USDT. Ini keperluan kita. Saya kan cuma punya segini ya, sisaan yang sebelumnya. Jadi ini yang harus kita beli dulu, ini harus kita convert dulu dari rupiah ke USDT. Ya, 191,57. Oke, kita copy, kita batalkan. Nah, tahapan setelah kita melihat kebutuhannya berapa, nah sekarang kita klik beli, kita kembali ke beli, lalu kita pilih IDR. Ya, kita kan mau beli USDT-nya pakai rupiah. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, karena yang paling atas ini yang paling murah untuk saat ini. Ya, kita pilih yang paling atas untuk saat ini, kita klik beli USDT. Keperluannya berapa tadi? Ya, segini. Hari ini berarti kita dapat rate 275. Benar ya? 274 sekian. Ini 275 berarti per 100 nih. Jam ini loh, jam sekarang ya. Kita klik beli USDT. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman tinggal melakukan transfer ke rekening ini, ke merchant yang tersedia. Dia ada BCA, ada bank transfer lain, BRI gitu ya. Jadi pada dasarnya semua bank pun bisa digunakan. Ya, bahkan e-wallet ke bank pun bisa digunakan sebenarnya ya. Cuma paling cepat tuh enaknya kita punya BCA sih.
Nah, kita akan transfer ke ini BCA atas nama Muhammad Yusuf dengan total 2748072 ya. Kita nanti pasin aja. Saya transfer dulu nih. Saya langsung transfer sekarang. Ada pertanyaan kemarin, Om, saya di kampung saya nggak ada BCA, bisa ikut nggak? Bisa ya, selama bisa transfer. Terus kan ada admin banknya, pakai Flip. Kalau nggak mau pakai admin bank, kalau kita transfer antar bank itu nanti pakai Flip aja. Saya pakai Flip itu worth it banget ya, teman-teman. Nah, saya mau transfer dulu bentar. 3390678770. Atas nama Muhammad Yusuf, oke. Antar rekening, pilih Muhammad Yusuf, totalnya 2748072. Oke, nice. Kita transfer. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berhasil. Nah, kalau udah transfer, kita baru klik ini. Sudah transfer, berikutnya. Kalau belum transfer, jangan pernah sekalipun klik ini. Kalau belum transfer. Kenapa? Karena nanti teman-teman bakal dicek. Terus kalau memang ternyata belum transfer gitu ya, dan kita udah kadung pencet klik sudah transfernya, itu nanti dianggap penipuan. Jadi kita pura-pura udah transfer. Yang ada nanti bahayanya adalah akun kita bisa disuspend. Jangan main-main ya, jangan main-main. Terus Om, ini kan kalau saya misal udah transfer, langkah selanjutnya apa? Nah, ini ada waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh si merchant. Kita tungguin. Ya, kita tungguin. Sejauh ini kasus ada nggak yang misal si merchant-nya malah nggak balik transfer? Sejauh ini saya belum pernah nemu itu. Karena mereka pun kalau mereka nggak transfer balik, itu akan kena batunya sendiri. Akun mereka bisa disuspend juga. Ya, dan mereka asetnya di sini besar-besar. Jadi untuk jadi merchant peer-to-peer pun itu tidak mudah. Ya, nah, sekarang kita tinggal nunggu. Nah, ini udah ada ya, notif pembayaran Anda telah diterima, aset USDT telah dikirim ke akun Anda. Di handphone saya pun sudah ada order, the seller has released setotal USDT yang kita perlukan. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal cek dompet aja ya. Kita cek ini buka tab baru. Dompet, pilih yang peer-to-peer. Jadi ke dompet, pilih yang P2P ini. Kita pastikan udah masuk atau belum ya. Tapi ya pasti udah masuk ya kalau Binance-nya udah kasih notif. Oke, kita lihat. Nih, udah ya, ada ya. Ketambah sisa saya yang kemarin, 191, 6 sekian. Oke, nice. Langkah selanjutnya, karena kita sudah ada saldonya, sekarang kita kembali ke perdagangan peer-to-peer. Perdagangan peer-to-peer, lalu kita sekarang jual USDT-nya. Jadi kan tahap pertamanya adalah beli USDT dulu, tahap keduanya kita jual USDT-nya ke BRL. Ya. Jadi kita udah punya uang, punya mata uangnya nih, gitu kan, yang bisa dipakai transaksi langsungnya. Oke, kita pilih yang BRL. Agak lama ya. Oke. Wah, ini padahal rate-nya bagus, dia kasih 5,24 tapi minimumnya 1.500 ya. Nggak apa-apa lah. Kita udah pasin 5,22 ya, karena yang 5,23-nya ternyata udah hilang, udah habis. Nah, jadi jangan ngepas banget ya. Nah, ini kita pakai yang ini ya, yang tadi dia nerima pembayaran Smileway. Nah, teman-teman pada saat kita udah short ini pakai Pix, ada beberapa merchant yang memang nggak nerima Pix. Jadi tulisannya itu no smile coin atau apa gitu ya. Nah, kita skip aja. Nah, kita cari yang memang mereka terima. Ya, kita di sini akan menerima 1000 BRL, 1000 BRL. Ini duit saya, ini yang akan kita kasih ke dia. Pilihnya ini udah Pak Smile ya, betul ya. Kita klik langsung jual USDT. Bismillah ya. Berhasil melakukan order. Nah, biasanya kalau saya di chat sama merchant, saya copy lagi nih ya, PixK-nya. Gitu ya. PixK. Saya kasih lagi ke mereka gitu ya. Meskipun mereka sebenarnya udah dapat. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu mereka melakukan pembayaran di sini gitu ya. Nah, Om, kalau pakai worker bedanya sama metode ini apa? Kan pakai worker juga ibaratnya mereka yang melakukan pembayaran. Iya, tapi perbedaan pakai worker dengan kita pakai merchant,
Jelas pertama adalah security-nya dulu, keamanannya dulu. Saya tidak anti worker, nggak anti worker. Karena teman dekat saya yang dia sama Mendang habis top up juga, dia cukup besar juga, dia punya 4 worker Brazil. Tapi dia pun kadang-kadang beli pakai sendiri gitu ya. Nah, dari pengakuan dia cerita kan, gue udah lama nih pakai worker dan lain-lain. Terus ada hal yang plus minusnya itu banyak katanya. Gitu. Pertama ya, lu transaksi harus tengah malam kalau pakai worker, jelas karena nunggu orangnya bangun ya, beda jam sama kita. Untuk masalah rate ya sama aja sebenarnya, katanya kalau terendah juga nggak akan rendah-rendah banget. Kalaupun mereka lagi baik, kalau moodnya lagi baik, kadang mereka kasih diskonan karena memang lebih ke personal. Tapi ada pengalaman buruk yang teman saya ini alamin 2 bulan atau 3 bulan lalu. Dari 4 worker yang dia punya, ini jalankan aman semua ya. Nah, itu terjadi kasus ada 2 worker yang teman saya udah order, udah kirim ke mereka, dan mereka belum bayar. Jadi ini udah done ya. Jadi pada saat apa namanya, kita udah kirim uang, terus mereka belum belum apa namanya, belum melakukan pembayaran, terus mereka ngaku bahwa saya udah bayar. Nah, ribetnya adalah kita nggak bisa ngurusin. Kebayang nggak, duit gede kita nggak bisa ngurusin. Kita kena tipu orang Indonesia aja ribet, apalagi orang Brazil. Nah, ini pembayaran udah down ya. Kita sebelum konfirmasi pelepasan, kita cek dulu di sini. Kita cek dulu di payment kita, udah berhasil atau belum. Nah, kita bisa lihat di kode purchase history, kita cek. Nice, ini yang kita sekarang ya. Ini udah apa namanya? Udah selesai. Ya, udah selesai, bisa download atau bisa cek di kode redemption. Saya nggak akan buka ini. Teman-teman kalau di kode redemption itu enaknya adalah nanti kode-kode yang udah teman-teman beli sendiri, itu bisa kelihatan vouchernya udah dipakai atau belum, atau yang pakainya itu siapa. Jadi nggak bisa dikibulin sama nanti bayarnya. Oh, ini kok kodenya nggak jalan ya. Kalian cek aja nanti di kode redemption search, masukin apa namanya koinnya, lihat dia udah diredam atau belum, email yang dipakai redamnya siapa dan jamnya ya. Itu nanti bisa kelihatan. Kalau saya buka di sini nanti kode yang ini kelihatan ya, jangan dulu nanti tinggal download. Oke, berhubung kita sudah, nah ini tombol confirmnya hilang ya, kita refresh dulu. Nah, sekarang kita serahkan haknya dia, yaitu kita lepas USDT-nya ke dia. Jangan wah biarin lah, ini kan udah 15 menit juga nanti kekirim sendiri, cuma ya kita apa namanya bantu, ini kan hak orang ya. Sekarang kita confirm pelepasan. Saya mengkonfirmasi bahwa pembayaran udah diterima. Jadi emang benar yang tadi Pix-nya itu udah dibayar sama dia juga, udah diterima sama kita. Kita confirm pelepasan, dan ini enaknya keamanannya itu benar-benar dijaga, khawatir kita melakukan kesalahan, pada saat kita mau melepaskan aset pun kita diminta OTP kembali. Kita masukin OTP-nya 178918. Nice. Oke, done ya. Udah selesai. Sekarang ya kita tinggal nikmatin ininya. Jadi tahapannya, sekarang saya ulangi sedikit ya, saya ulas sedikit tahapannya. Pertama kita lakukan pembelian dulu, membuat invoice. Silakan masukkan jumlahnya berapa invoice-nya di sini. Setelah bisa kita tuliskan jumlahnya, lalu kita bikin tadi ya, saya langsung bikin aja deh. Misalnya mau beli 1 gitu ya. Nah, kita bikin invoice, lalu kita copy PixKey-nya dengan data Brazil yang nanti Marupoint kasih. Kita copy PixKey-nya ke menu ini ya, ke apa namanya, ke dashboard kita, ke dashboard, terus ke menu pembayaran. Ini saya ulas aja ya, ulas cepat. Ke menu pembayaran. Lalu kita tambahkan PixKey-nya ke sini, kita tambahkan metode, pilih yang more, masukkan atau pilih yang Pix gitu ya. Pilih yang Pix. Nah, setelah pilih yang Pix itu nanti kita kopikan kodenya PixKey-nya ke apa namanya, ke halaman yang ditambahkan yang baru tadi ya. Ini saya batalkan dulu. Oke, keluar. Nah, kalau udah ditambahkan di sini, misal ini udah kita yang udah PixKey yang baru, selanjutnya kita beli kripto, masuk ke perdagangan peer to peer. Nah, sebelum kita beli USDT-nya, cek dulu kursnya. Jadi tahapan pertamanya itu adalah cek dulu kursnya dulu, ya. Cek kursnya berapa kebutuhan USDT yang harus tersedia di akun kita agar kita bisa melakukan pembelian. Jadi untuk tahapan pertamanya klik jual,
pilih ininya yang BRL, dan pilih metode pembayarannya yang fix. Ya. Ini ulasan cepat aja ya. Nah ini rata-rata 5,2 ini lagi bagus ya sebenarnya segini ya. Nah kita klik jual USDT. Om kalau gue cuma 100 berarti tulisnya 100. Ya tulisnya 100 aja. Berarti butuhnya 19,15. Nah saran saya, koma belakangnya lebihin ya. Jadi kalau ini 19,15, belinya 19,16 aja. Yaitu nambah cuma beberapa rupiah aja, kecil ya. Biar nggak ngepas-ngepas banget. Nah ini kan, kok ini nggak bisa limit jual. Nah nanti lihat merchant yang memang minimal pembeliannya itu masuk ke kantong kita. Ini kan rata-rata mereka jualnya itu minimal 500, minimal 3.000, minimal 1.000. Apakah ada yang minimal 100? Kita cek ya. Harusnya ada sih, harusnya ada ya minimal. Ini kan dia, nah ini 20 sampai sini bisa gitu ya. Om ini beda rate-nya dikit ya. Memang itu perbedaan rate-nya dikit. Jadi kalau kita beli makin banyak, kadang-kadang ada yang si harga jualnya itu bagus banget gitu. Tapi minimal misal 3.000. Yaitu macam-macam. Yaitu lumrah ya di Marupoint juga kan gitu, beli banyak dapat lebih murah. Jadi kalau keperluan kitanya sudah ketahuan, selanjutnya kita beli USDT-nya pakai IDR ya. Ini saya terlalu cepat ya. Jadi agak loading nih ininya internetnya. Jadi selanjutnya kita beli USDT pakai mata uang IDR. Prosesnya seperti yang tadi sudah kita lihat ya. Jadi kita transfer ke merchant-nya, setelah USDT diterima baru kita beli lagi ke kita jual lagi ibaratnya USDT-nya ke BRL tadi. Ini jujur ya, harga segini tuh lagi bagus ya, 15.300, apalagi bisa 14.200, sorry 14.300, 14.200 lagi bagus. Nah itu saran saya, mending sekarang kalau ada uang bisa ditok langsung. Nah, sebelum kita tanya jawab, saya mau kasih tahu dulu optimasinya dan hal-hal yang harus dihindarin. Pertama, cari di sini merchant yang paling murah. Yang paling murah itu ada di peg 1 yang paling atas. Nah, terus jual ke BRL yang paling mahal. Paling mahal juga posisinya di peg 1 paling atas. Terus Om, gimana cara mengoptimasinya yang Om bilang? Pertama, kalau teman-teman punya apalagi punya pegangan bagus lah gitu ya. Lihat kondisi pasar. Kalau misalnya si USDT ini lagi turun banget, ya, lagi turun banget, kelihatan di grafik ya. Misal di sini saya cek dulu nih. Kita klik ke pasar, lalu itu China. Pasar spot, kita cari yang sudah favorit itu nggak salah sih harusnya. Nah, ini aja deh, klik ini salah satu ya. Nanti kita ganti di dalam. Nah, kita lihat dulu grafik USDT-nya itu sekarang kalau nggak salah memang lagi turun. Lagi turun. Nah, jadi kalau kita lihat USDT-nya lagi murah banget ya, itu momentum buat kita beli. Ini udah agak naik lagi ya. Kita cari USDT BDR. Nah, ini kan lagi naik turun. Nah, ini kan lagi turun nih. Ya. Tadi ada kenaikan lagi 14.342 ya. Wajar ya. Jadi ini kalau teman-teman lagi punya rezeki, pas lagi turun banget, bahkan di bawah ini misal gitu ya. Nah, udah beli dulu USDT-nya. Sekalipun tidak langsung dijual ke BRL-nya. Jadi sekalipun nggak langsung beli fix ya. Dan kita kalau udah punya si USDT-nya, terus ternyata USDT jadi mahal, ya nggak masalah kan itu udah punya USDT-nya, jadi nggak ngaruh. Nah, jual pada saat si BRL USDT itu BRL-nya pun lagi bagus juga, ya. Jadi memang intinya pas lagi hijau itu paling enak buat kita melakukan transaksi, ya, buat hijau. Jadi kalau beli USDT mah nggak apa-apa pas lagi murah, pas lagi merah, jual USDT itu BRL pas lagi hijau. Jangan ketukar. Jangan ketukar kayak saya. Beli USDT-nya lagi mahal, jual BRL-nya itu pas lagi murah. Kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ya tadi saya salah pilih toko gitu ya, pilih merchant di sini itu malah di halaman waktu itu pengen nyoba pakai ini bayarnya nggak pakai transfer bank, saya cari yang bisa pakai Dana. Kesalahan saya sort aja langsung dari sini. Saya pilih yang Dana, ada gitu ya. Dan saya nggak ngecek kurs gitu. Dan itu sih malakama banget ya. Ternyata harganya itu di atas gitu loh. Kan ini bisa di search ya. Kita misal yang merchant-merchant yang pakai Dana gitu kan. Ini kesalahannya ya, jangan ditiru ya. Kalau misal si merchant-nya bisa pakai Dana tapi harganya bawah ya silakan, nggak masalah. Ini kesalahan saya, pas saya pakai Dana ini kan
harganya yang lain 14.300, ini 14 sekian ya, 500. Saya beli gitu. Saya beli. Nah, itu pengalaman waktu awal-awal ya. Nah, itu untuk optimasinya aja. Nah, kalau teman-teman udah tahu ilmunya, ini bisa digunakan buat penggunaan pribadi, ini bakal sangat enak banget. Kedua, bisa buka PO harian. Nah, saran saya terkait PO harian, jangan takut pasang harga. Banyak kesalahan seller itu mereka terlalu takut kalau harganya ketinggian atau mungkin harganya agak di atas seller lain, takut gak laku barangnya. Ini adalah konsep yang salah tentang rezeki dan berdagang. Yang menentukan harga jual itu kita. Kalau misal buyernya nggak tertarik dengan harga harga kita, ya nggak masalah. Nanti tetap bakal ada buyer yang oke aja sama harga kita. Makanya banyak yang ketakutan tuh, om ini di sebelah turun, cuannya jadi dikit, aku ikut turun. Ya ngapain? Ya mereka malah pak mereka gitu. Fokus aja sama kita. Alfamart, Indomart tetap sebelahan, harga masing-masing. Ada yang kadang di sini murah, di sana lebih mahal. Tapi ya orang yang udah niat untuk nanyain ke Alfamart, ya dia beli harga Alfamart. Gak mungkin pas di Alfamart gini kan, kok ini teh botolnya 5.000, di Indomart 3.000. Lah kata kasirnya tinggal, ya udah Bapak silakan ke Indomart aja, ngapain beli di sini. Sama kalau ada yang kayak gitu. Marupoint awal juga kayak gitu, om ini di solar sebelah kayak gini. Ya ngapain beli di Marupoint, beli di sana aja gitu, nggak masalah kan. Jadi kita jangan takut terpasang harga. Nah, PO hariannya pun teman-teman bisa bikin karena ini bebas ya, nggak nunggu bule. Ya kalau nanti udah terbiasa bakal tahu, bisa lihat candlestick tadi itu, wah ini saya belinya kapan gitu. Atau mungkin bisa dinetepin aja jam 12 close atau jam berapa, itu teman-teman nanti yang bisa atur sendiri. Nah, kenapa di Marupoint App tidak buka PO harian? Karena pekerjaan kami banyak. Pekerjaan kami menyediakan voucher jumlah besar dalam berjangka dan juga top up harian untuk seller-seller yang memang sistemnya masih ngedrop. Mereka nggak punya voucher sendiri. Jadi pas saya hitung-hitung kalau harus pakai PO harian, ada pekerjaan tambahan dan itu menyita waktu banget gitu. Jadi ya udah nggak masalah, Marupoint nggak buka PO harian, yang mudah-mudahan itu jadi lapaknya teman-teman member Marupoint juga buat buka PO harian gitu loh ya. Nah, terus untuk PO berjangka, nah ini sekalian saya jawab sebelum 10 menit terakhir nanti tanya jawab. Om, kok Marupoint bisa jual 265, 260 bahkan gitu kan dengan jumlah tertentu. Apakah itu memang ada trik khusus atau lain-lainnya? Nah, saya akan jawab di sini. Mudah-mudahan ini jadi insight dan menambah wawasan buat teman-teman juga, atau bahkan ketika nanti term and condition-nya masuk sama teman-teman, itu nanti teman-teman bisa mempraktekkan juga. Dan saya akan senang kalau teman-teman sudah ada di level tersebut. Jadi ini adalah rahasianya. Kenapa kenapa harganya itu bisa murah banget pada saat PO berjangka ya. Jadi sistem untuk PO berjangka adalah sistem pembelian dengan subsidi silang. Sebenarnya yang teman-teman nikmatin pada saat PO berjangka, misal gini, teman-teman beli 100 Garena Sales, itu kan misal harganya 80.000 lah, 83.000 ya di Marupoint. 8.300.000 teman-teman transfer. Terus kata saya nanti 21 hari lagi kodenya turun. Nah, pada saat hari ke-21 atau mungkin lebih cepat, itu kan kita cairkan kodenya. Yang Marupoint lakukan pada saat tanggal pencairan, yaitu kita tetap beli harga voucher itu ke, misal kalau Garena berarti beli ke Garena ya, ke PT 24 Jam Online, dengan harga retailnya mereka. Jadi bukan harganya di bawah. Kalau itu yang dilakukan kami ya. Jadi kita beli harga misal 95.000, berarti di situ ada selisih berapa tuh? 13.000 ya. 13.000, 12.000. Jadi kita subsidi nih. Setiap voucher yang teman-teman beli sebesar 12.000. Nah, subsidinya dari mana, Om? Nah, ini jawabannya. Jadi orang-orang yang buka PO berjangka, itu biasanya mereka memiliki usaha lain, sektor real, yang memang nantinya bisa melakukan subsidi terhadap si vouchernya ini sendiri. Jadi kita simbiosis mutualis lah, bentuknya. Kalau saya kan ada di bidang lembaga psikologi, alat kesehatan, juga ada di IT juga. Nah, itu suka ada proyek-proyek mingguan atau bulanan dari klien yang memang masuknya terus. Jadi kita udah bentuknya MOU jangka panjang. Nah, dalam hal penyediaan kebutuhan si klien ini, ya misal kalau alkes ya, mereka keperluannya apa, kalau misal psikotes keperluannya apa gitu kan, itu mereka ada jangka waktu. Misal, ya gue pesen 2 minggu harus ada ya, nanti pencairannya di 2 minggu. Nah,
Yang kami lakukan itu kan selama ini adalah kita pesan dulu ke vendor ke tangan pertama gitu kan untuk produk-produk kebutuhan klien, dan itu harus langsung pakai cash, harus pakai uang cash langsung. Karena si vendor tuh nggak mau diutangin. Tapi kalau si klien rata-rata utang, apalagi kalau kliennya itu pemerintah. Jadi kalau udah punya usaha yang urusannya sama pemerintah, siap-siap tuh sering banget. Pokoknya harus ada barangnya tapi nanti duitnya pas pencairan aja, jadi nggak kasih DP juga. Nah, akhirnya fundingnya karena memang kita juga ada ada order besar, terus bisa, aduh ini kurangnya sekian. Nah kita jadi saling silang dengan si voucher tadi, si PO tadi. Ibaratnya mah si uang yang masuk dari PO itu kita putarkan dulu lah. Kita ibaratnya putarkan dulu si uangnya itu di sektor real yang memang kita punya. Nanti keuntungannya pada saat pencairan, nah keuntungannya ini yang dipakai buat subsidi balik si voucher yang tadi. Nah, keuntungan saya berarti bukan dari jual beli vouchernya yang utama, tapi dari sektor real yang udah adanya dulu. Nah, terus nanti Marupoint profit atau enggak? Nah, Marupoint tetap ada profitnya, itu ada hitungan tersendiri. Nah, apalagi kan Marupoint ini memang berada di bawah salah satu unit usaha saya di My Digital Brand. Jadi memang dia menyokong jadinya gitu. Saling silang secara profit gitu. Kalau yang dilakukan sama seller-seller pada umumnya yang buka PO berjangka, apakah sama seperti Om semua? Enggak sama semua. Jadi umumnya itu ada 3 sektor yang digunakan ya sama seller-seller yang mereka itu pakai PO berjangka. Dan ini wajib kita hati-hati pilih seller yang mau terbuka. Nah, karena kalau nantinya kan ini masanya uang kita simpen kan selama berapa hari gitu kan. Kalau orangnya nggak amanah, ya mereka bawa kabur, eee, ratusan juta, ya udah kita gigit jari gitu kan. Jadi hati-hati juga. Nah, Marupoint itu kita open ya, kita kan minimal open sekarang dengan circle terdekat dulu dari teman-teman yang di Maru Academy saya bukain. Nah, sebenarnya uang PO itu kita puterin dulu di sektor real, nanti keuntungan dari sana kita balikin lagi ke subsidi voucher. Om, misal kalau nanti pencairan di sektor realnya Om telat, apakah ngimbas ke kita? Nah, itu yang kami pegang adalah kami punya dana saving untuk menghindari hal-hal seperti itu. Kejadian nih kayak kemarin, bulan Juni yang batch awal. Pas pencairan itu telat dari si klien saya, tapi kan waktu itu saya nyairin sekitar berapa 100 kode kalau nggak salah. Ya udah saya beli biasa aja, nanti juga akan kembali lagi. Karena nama baik itu lebih mahal ketimbang saya bilang, aduh sorry ini ada keterlambatan lainnya, udah orang bakal males lagi belanja di Marupoint pasti. Ya kita beli aja nggak masalah, itu juga kan balik lagi. Jadi kita punya dana saving. Nah yang hati-hati itu kan ada umumnya itu ada 3 ya seller menggunakan PO berjangka tuh. Satu, mereka muterin uangnya itu di investasi. Saya nggak main di situ, agak pusing juga, agak ngeri juga, apalagi kalau investasi ceritanya saham yang bakar-bakar saham dan investasi bodong. Ada loh yang kayak gitu modelnya. Bahkan ya cuma ini ibaratnya ya buat orang-orang yang ikut PO-nya jadi yang ikutan awal masih untung gitu. Nanti yang ending-endingnya itu kadang-kadang suka berakhir dengan tragis gitu. Kalau investasi bodong pasti ada titik di mana orang nggak bisa balikin duit lagi. Nah, itu udah ada kejadian ya kemarin, bahkan kalau teman-teman ngikutin itu ada yang bawa kabur 600 juta atau berapa gitu. Itu kemungkinan dia nggak putarkan dengan baik. Jadi pertama di investasi, kedua di kripto. Kripto juga saya nggak terlalu main meskipun kemarin kalau saya simpan di ETH, sekarang ETH-nya jadi 45 juta, saya untung 2 kali lipat, tapi saya sengaja nggak simpan ke sana karena kripto itu tidak bisa digunakan sebagai landasan bisnis ya, karena itu nggak ada landasannya. Nah, yang ketiga itu dia pakai sektorial. Sektorial itu masih mending. Biasanya orang-orang yang main di sektorial udah expert dan mereka udah tahu perputarannya seperti apa. Ya, jadi kalau mau poin muterinnya di mana Om? Ya di sektorial. Kita kan punya usaha di bidang yang tadi ya lembaga psikologi, di IT sama di Alkas. Nah, kita muterin di sana. Jadi sebagai teman-teman yang ikut PO mah ya udah nikmatin aja, itu kan dapat harga lebih murah. Kebayang kan PO dia dapat 260 dijual, kalau dalam bentuk diamond itu rate-nya bisa 330. Berapa keuntungannya itu? Gede banget. Gede banget ya. Dan saran saya kalau kita punya reseller juga, jangan terlalu sering naik turunin harga. Mentang-mentang sekarang kita kursnya lagi 270 misal gitu ya. Turunin deh gue biar banyak reseller. Jangan. Itu kesalahan fatal banyak seller. Karena kalau udah turun, susah naikin lagi. Mending udah aja harga Marupoint apa di aplikasi itu kita nggak pernah turunin di rate 300. Mau segimanapun marketnya. Serius. Mau lagi turun. Nah, jadi kalau nanti kejadian kayak bulan lalu tiba-tiba harga BRL-nya jadi 290 ke atas, saya nggak kelabakan karena member di Marupoint yang ngambil dropannya langsung di aplikasi,
itu mereka udah terbiasa dengan rate 300, jadi nggak masalah. Dan saya ajarkan, kamu jual harus berani lebih tinggi, minimal 320 atau 330. Dan rata-rata alhamdulillah masih survive aja tuh, mau kayak gimana juga aman-aman aja. Jadi kita wajib kalau teman-teman nanti punya pasukan penjualan, itu wajib mengedukasi seperti itu juga. Ya, jangan terlalu sering naikin turunin harga, dan perang harga itu nggak pernah berakhir dengan baik, boncos terus akhirnya. Ya, insya Allah nanti kalau terkait dengan pricing, terkait dengan hal-hal optimasi store, insya Allah kita bakal ada kelas baru akademi yang free ya. Ini free loh, ini nanti nggak berbayar, nanti kita free, kita bakal kasih tahu ke member-member. Untuk jadwalnya kemungkinan bakal agak mundur karena saya isoman di Garut dulu. Semua pelatihan saya kan ada di kantor di Bogor ya. Jadi kemungkinan saya selesai urusan saya di Garut, nanti baru buat lanjutan yang tadi ya. Mudah-mudahan pertengahan bulan atau akhir bulan nanti kita bisa buka kelas yang free-nya itu tadi. Ya. Jadi intinya balik lagi, manfaatkan ini untuk sendiri ya. Kedua, bisa buat PO harian juga. Nah, kalau PO berjangka, kalau teman-teman ternyata punya usaha sendiri, ya nanti nggak apa-apa chatting setelah ini kan, setelah kelas selesai, kalau teman-teman masih mau tanya jawab itu nggak apa-apa, chat ke saya pribadi itu nggak masalah ya. Insya Allah nanti saya tetap balesin. Eh apa namanya? Saya udah punya usaha di bidang ini, mau bisa nggak nanti buat ini? Nanti kita bisa bahas lah kalau yang kayak gitu ya. Nah terus nanti metodenya silahkan praktekkan langsung. Ini mumpung lagi harganya bagus juga. Kalau udah oke, nanti boleh chat ke saya, misalnya ini Om, gue udah beli, gitu kan, berhasil. Atau mungkin ada yang nemu permasalahan, nanti bisa langsung chat juga, kayak gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa meningkatkan penjualan di tokonya. Nah, oke, ini sebelum closing, 10 menit terakhir, silakan kalau ada mau pertanyaan ya, mau aja tanya jawab dulu, silakan boleh di chat, atau nanti open mic juga nggak masalah. Silakan. Kalau secara umum penyampaian materi atau tata caranya udah cukup jelas atau gimana kira-kira? Monggo. Saya cek dulu. Sudah jelas, Mas. Udah cukup jelas. Coba yang lainnya, barangkali ada yang mau ditanya dulu. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham ya. Selanjutnya kita akan ulangan. Ada caranya, Mas. Itu Mas. Oke. Gimana? Itu ada chat. Berarti itu Mas. Tanya. Mau tanya dulu Mas ya. Boleh. Mas Aris dulu silakan. Iya, itu kan berarti kan ini bukan cuma buat beli BRL-nya saja kan. Kalau misalnya buat kayak beli Starlek, itu kan bisa berarti ya. Pada dasarnya pengembangannya bisa ya. Pada dasarnya ya. Oh iya, paham saya. Bisa berarti. Jadi ini all in ya. Jadi saya nggak sengaja nggak ceritakan dulu. Nanti kalau teman-teman mau ulik ketemu hal yang baru bisa. Bahkan kemarin ada yang unik ya. Om, kalau gue beli diamondnya langsung pakai metode ini, bisa nggak gitu? Saya jadi nggak pakai akun Brazil, karena pakai Pix langsung dan lain-lain gitu kan. Coba aja kata saya gitu. Tapi ya paling gini, untuk Smile itu sendiri ada kondisi di luar yang bisa kita handle adalah ketentuan atau apa ya, ibarat itu aturan main mereka yang buat sendiri. Dulu itu nggak ada aturan pajak 25% itu nggak ada. Mereka mengadakan pajak 25% untuk akun di luar server Brazil. Setelah dilihat data penjualan, kok ini yang beli teh bukan orang Brazil gitu ya, malah orang Indonesia gitu banyaknya gitu. Akhirnya mereka berlakukan aturan. Jadi kalau kedepannya ada benturan aturan lain-lain, ya itu yang kita nggak bisa kendalikan. Mudah-mudahan sih nggak ada yang aneh-aneh. Oke, saya jawab dari chat. Bang mau nanya, itu data orang Brazil bakal mati nggak? Nggak sih kalau ini mah, soalnya data valid. Kalau orang mau mati gimana? Datanya masih ada, bro. Kalau Garena Sale itu apakah juga lewat Binance? Oh, saya jawab sekalian. Garena Sale itu enggak. Kalau yang PowerPoint aja lah yang jawab. Ya belinya langsung ke kios gamer, ke PT 24 jam online. Harganya gimana? Ya harganya wilujeng, harganya harga reseller, atau ya bocorannya beli di Unipin lah. Unipin harga resellernya cuma 95.000. Jadi kalau cara jadi reseller Unipin, daftar via email. Jadi kalau WhatsApp nggak akan dibalas sama mereka. Nanti ada saya lupa ya, unipin.com/reseller atau saya lupa alamatnya. Nanti ada di situ pengajuan jadi reseller, chat kirim email, nanti dibalas. Dibalasnya itu tinggal silakan isi form pembelian. Form pembelian saya lupa minimumnya berapa, tapi itu kan belinya rata-rata jumlah besar ya. Dan itu harga resellernya itu 95.000.
Nah, kan kenapa bisa jadi 80.000 di Marupoint tadi? Jawabannya ada subsidi silang. Jadi Marupoint nggak pakai metode cashback ya, teman-teman. Itu nah, kalau yang metode cashback kayak gitu itu jelas metode yang tidak akan bertahan lama dan Iya, iya. dan kekuatan garapannya itu kecil. Kalau di level kami terlalu menghabiskan banyak waktu kalau ngurusin kayak gitu kan, harus pakai nuyul berapa banyak akun gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu garapan teman-teman nggak masalah gitu kan. Nah, nanti ada mati. Jadi kalau misalnya ada yang jual tutor tapi tutor-tutor yang temporary, skip, lewatin aja. Udah fokus sama yang menghasilkan langsung di depan mata. Karena ya temporary itu kalau promonya habis udah. Tapi kan kalau metode yang tadi kita ajarkan itu nggak akan habis. Karena ini langsung beli secara normal. Bang, untuk akun Smile apakah pakai Smile One apa mesti pakai akun? Oh enggak, Smile One pakai Gmail biasa kita nggak masalah. Karena pemberlakuan pajak 25% itu bukan dari akun Smile-nya kita, tapi akun Mobile Legends yang mau di-top up-in. Itu kan ada server aslinya tuh. Nah, kalau misal kita create-nya di server Indo, pas kita ngisi pasti kena pajak. Nah, makanya buat Gipskin itu pakai akun ML-nya yang server Brazil. Cara bikinnya barulah pakai VPN. Bukan akses ke Smile-nya, cara bikin akun ininya. Ya bisa cari di YouTube lah, itu banyak yang udah share kok. Intinya di clear dulu, terus pakai VPN, kita login ke Mobile Legends-nya, nanti itu langsung dia terdaftarnya sebagai server Brazil. Itu bisa digunakan buat Gipskin. Gipskin itu dia minimal level 20. Nah, cuma Gipskin itu kan ada batasan per hari 3. Nah, kenapa Marupoint lagi-lagi nggak pakai? Saya milihnya ya udahlah nggak apa-apa yang kayak gitu mah teman-teman aja yang ambil. Karena kalau dipakai itu kalau misal kita gila-gilaan jualannya nanti agak ribet, kita harus punya stok akun level 20-an yang agak banyak terus dikerjakan satu-satu, ya menurut saya sih kurang worth it secara waktu. Bentar, terus apakah ada masa expire? Nggak ada masa expire, aman. Nanti kita satu orang dapat satu data, itu data buat semua aja. Kalau data buat semua, tapi nanti saya juga punya beberapa data lain, tapi saya pakai yang satu dulu aja, nggak apa-apa. Bang, tiap orang Brazil punya aturan masing-masing. Kalau orang tersebut open transaksi dengan Pix, tapi keterangan tidak menerima Pix, apakah bisa melanjutkan transaksi? Skip aja. Jadi kemungkinan gini, di Pix itu pada saat pencairan, mereka juga kena admin. Ada beberapa orang yang mereka mau aja sama adminnya, kayak ibarat gini, saya nyaman pakai Dana karena Dana 10 kali transfer tanpa admin gitu kan. Jadi kalau pembayaran pakai Dana oke. Nah, sekarang di Marupoint kan nggak pakai OVO itu karena kalau orangnya transfer bank ke OVO, adminnya dibebankan ke Marupoint. Makanya saya nggak mau pakai OVO. Padahal OVO saya ada. Meskipun kalau transfer dari OVO ke OVO mah nggak masalah. Nah, itu juga alasan yang sama untuk orang-orang yang dia bisa pakai Pix tapi nggak mau pakai Smile. Nah, karena dari si Pax Smile itu kan pastinya ada admin tersendiri. Kalau Pix itu Kris-nya. Kalau Pix itu payment banknya. Jadi kalau memang payment di luar Pax Smile tapi pakai Pix tetap dia terima. Nah, kalau ada yang nggak mau terima skip ya. Transaksi PMM mobile apa harus pakai PC? Bisa di browser ya. Ini saya pakai PC soalnya Zoom-nya kan di PC. Jadi di HP Android atau di iPhone juga nggak masalah, di browser aja. Jadi yang penting untuk nambahkan pembayarannya itu di browser, masuk ke Binance.com, baru kalau nggak kebuka pakai provider kita, baru pakai VPN. Itu aja sih, VPN-nya itu dibukanya buat ngebuka browser si Binance-nya. Tapi kemarin saya lupa ya, ada member yang, Om di HP saya ternyata nggak pakai VPN, bisa. Saya lupa tanya providernya apa. Ya kalau providernya kebetulan, ya sekarang aja cek Binance.com, kebuka atau ke internet positif. Kalau internet positif berarti harus pakai VPN. Nah, saran VPN yang gratis buat di handphone, itu bisa pakai speed test ya. Kalau untuk Android ya, speed test itu free. Ada Panda VPN, memang itu pakai, dia nonton iklan dulu. Kalau speed test itu dia nggak pakai iklan. Atau bisa juga teman-teman beli VPN yang premium, yang murah lah gitu ya, cari di Shopee. Nggak masalah, itu banyak yang dia jual yang 10 atau yang lifetime kayak gitu kan. Itu memang ada akun, saya nggak paham itu akunnya dari mana ya, itu bisa dipakai lah kalau kayak gitu. Kalau di PC itu ada extension. Saya nggak tahu ini di kalian kelihatan atau enggak ya. Di extension toko web itu namanya Urban VPN, itu free. Saya pakai extension di Chrome saya yang satu lagi. Jadi itu Urban VPN, dia nyediain 1 jam dan servernya macam-macam. Nah ini nih Urban Free VPN Blocker. Install udah aktif, selesai. Ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi barangkali?
Mudah-mudahan bisa langsung praktek nih, mumpung harganya lagi mantap ya. 275 sekarang loh, sama kayak yang PO 2 minggu ya. Karena ya kalau PO 2 minggu kita hitungannya adalah hitungan the worst, terburuk. Kalau kemarin kan itu sempat kita 287 gitu kan, 285. Jadi kita hitungnya the worst-nya aja. Tapi kalau PO Smile yang 1 bulan sih ya itu pasti pasti worth it. Pagi bisa pegang 20, 260 sampai 265. Habis ini kasih materi cara ordernya ke Om. Order apanya ya? Order apanya ya? Kan ordernya tadi udah. Kan ordernya tadi udah. Apa Mas Dedi order apanya, Mas? Ya. Oke, saya close dulu chatnya. Kayak berhubung sudah 1 jam, jadi mungkin ini sekalian penutup aja ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, langsung ke WhatsApp saya aja. Nah, saya mungkin penutupnya, teman-teman, intinya saya sangat mengapresiasi teman-teman yang apa namanya mau melakukan seperti ini karena jujur ini adalah salah satu langkah-langkah yang orang besar-besar selalu lakukan. Mereka menghargai ilmu sekedar apapun. Bahkan waktu itu saya pernah share ya, kalau teman-teman sempat baca tentang faedah ketika kita ilmu yang memang jalurnya benar ya, ilmu halal, maksudnya itu bukan hasil curian ilmunya atau cari copyright itu kena copyright. Misal kayak saya pernah cerita kan, saya beli buku, dulu tuh saya senang banget baca-baca buku bisnis tapi nggak punya uang banyak, nggak mau nabung juga lah ya, ibaratnya ada cara pintar saya pinjam punya teman, saya copy bukunya, saya baca, dan luar biasanya adalah saya nggak paham sama sekali apa yang saya baca dari buku tersebut. Padahal bahasanya simpel. Yang saya ambil kesimpulan adalah ini mungkin nggak ada keberkahan dari bukunya ya, karena saya pertama melangkahi si penulisnya gitu kan, kenapa ada hak penulisnya yang nggak saya bayar gitu. Dan ilmu itu tuh kan ada cahaya. Bahkan obrolan ini pun sebenarnya kalau bisa orang ada yang ngemas lagi dan lain-lain ya itu dia di luar dari kendali saya ya. Cuma buat orang-orang yang melakukan dan membeli gitu ya, bahkan membeli produk seperti itu ya agak harus kalau kita harus ngurangin. Bahkan sekarang alhamdulillah di laptop saya ini rata-rata aplikasinya sudah license. Jadi kalau dulu ya awal-awal ngerintis atau pas masih sekolah itu saya pakainya yang bajakan semua ya. Terus sekarang kan Windows-nya udah license bawaan, terus juga Office-nya juga license gitu. Jadi belajar kita menghargai produk-produk yang dibuat sama seseorang. Ya itu insya Allah nanti di sisa bakal berkembang. Ini pertanyaan terakhir, maksudnya cara pakai binance-nya masih agak bingung. Oke, nanti sebenarnya tadi kan udah diulang 2 kali. Setelah ini kan ini di record, nanti recordingnya kita render dulu, sudah selesai render, nanti link untuk halaman rangkuman ininya, termasuk tadi ada data Brazilnya itu kita bakal kasih juga ke teman-teman. Silakan ulangi lagi aja nanti dari videonya, terus bisa langsung diikutin step by step-nya sesuai dengan videonya. Jadi ibaratnya kan kalau di video bisa di-pause ya. Langkah ini langsung ikutin, langkah ini langsung ikutin sampai selesai. Gitu. Jadi itu ya. Misal ketemu merchant yang tidak menerima Paxmail, mau tidak mau nyari rate yang mahal ya Om. Tidak selalu rate-nya jadi mahal, tapi biasanya ada rate yang sama yang ini menerima Paxmail, yang ini enggak. Jadi nggak selalu rate-nya lebih mahal. Kalaupun jatuhnya cuma 0,01 itu nggak masalah ya. Itu masih oke. Kecuali yang 1,5,2, yang 1,5,1 itu udah kerasa. Tapi kalau masih 0,01, geli-geli aja sih kerasanya. 0, nggak kerasa banget. Oke, bisa tanya via WhatsApp bisa ya. Jadi itu mungkin closing dari saya karena udah 1 jam waktunya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan saya doakan store-nya makin maju, tokonya makin sukses, teman-teman juga bisa ya kita berkembang bareng dan nanti apa namanya di Marupoint juga insya Allah bakal banyak hal-hal baru, mudah-mudahan bisa saling silang simbiosis mutualis ya. Itu aja teman-teman dari saya ucapkan terima kasih. Saya tutup ya ini kelasnya ya. Ini udah selesai, saya tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. waalaikumsalam. Pak pagi. Terima kasih Om. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas.